بسم الله الرحمن الرحيم. يا شافي وشرابي رحمه الله يهدي غير أن نلقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباشر كان محمد يمشي والإمام يكتب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين ورحمة للعالمين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat siang ini marilah kita senantiasa dalam setiap saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah yang terus diberikan oleh Allah kepada kita yang tidak pernah putus. Sehingga di tengah-tengah kesibukan kita, dalam aktivitas kita, Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati dan langkah kita untuk datang di masjid yang mubarak ini melaksanakan salat Jumat yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan uswah kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga syafaatnya terus juga tercurah kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita umatnya, sampai hari kiamat. Marilah kita
istiqomah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena sesungguhnya jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, iman dan takwalah yang menjadi tolok ukur kesuksesan kita dalam menjalani kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat yang abadi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita telah berada pada hari atau tanggal 8 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Karena itu tema Jumat kita di siang hari ini yaitu Ma'rifatur Rasulullah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga wujud kecintaan kita kepada beliau. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidul Anbiya. Dia adalah pemuka penghulu para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup pintu kenabian. Dan Allah tidak akan mengutus lagi nabi sampai datangnya hari kiamat. Khataman nabi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Meskipun dia adalah nabi yang terakhir jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tetapi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditulis oleh Allah di kitab-kitab sebelum Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan namanya telah diumumkan, diiklankan serta diceritakan oleh utusan-utusan Allah sebelum baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, diceritakan dalam kitab Fadail Amal bahwa ketika Nabiullah Adam alaihi salam melakukan satu kesalahan yang dengannya dia diturunkan ke bumi, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati suatu pohon dan buah yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ujian itu dilanggar oleh Nabiullah Adam alaihissalam, sehingga asbab satu kesalahannya tadi dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam alaihissalam yang menyebabkan dia dipindahkan ke bumi yang kita pijat saat ini. Satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam menangis, meneteskan air matanya, dan dia bersujud tidak pernah mengangkat wajahnya selama 40 tahun. Yang apabila air matanya ditimbang dengan seluruh tetesan air mata anak cucunya sampai datangnya hari kiamat, maka tetesan air mata Adam alaihissalam akan lebih berat bila itu ditimbang dengan seluruh tetesan air mata anak cucunya. Ketika dia mengangkat wajahnya, dia telah memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Dalam hadis panjang itu diceritakan
Nabi Adam alaihi salam, dia memohon dan meminta kepada Allah agar dia diampuni atas satu kesalahannya yang dibuat tadi. Dengan berkah syafaat Muhammadur Rasulullah. Ketika Nabi Adam alaihissalam memohon ampun dan menyebut berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menguji kembali Adam alaihissalam dengan pertanyaan. Karena sesungguhnya Allah Maha tahu. Wahai Adam, siapa nama yang kamu sebutkan tadi, yang engkau mohon ampunan dariku dengan berkat syafaatnya? Maka dalam dialog itu hadirin, antara Nabiullah Adam alaihissalam dengan Allah Rabbul Alamin, Nabi Adam alaihissalam sampaikan, wahai Allah, ketika dulu engkau pertama kali engkau ciptakan aku memandang ke arasmu. Di atas dan di belakang arasmu ada tertulis nama yang berdampingan dengan namamu, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika itu wahai Allah, aku meyakini bahwa tidak ada nama yang paling mulia yang bisa berdampingan dengan namamu, wahai Allah. Maka pasti nama itu engkau paling muliakan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Maka Allah sampaikan kepada pernyataan Adam alaihissalam tadi, wahai Adam, ketahuilah olehmu, sesungguhnya dialah nanti Nabi yang aku utus sebagai Nabi untuk umat akhir zaman, sebagai Nabi akhir yang apabila aku tidak ciptakan dia, maka sungguh aku tidak akan ciptakan engkau. Dan sungguh aku tidak akan ciptakan bumi beserta seluruh isinya. Hadirin, begitu pula ketika malaikat Jibril alaihissalam berdialog dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa yang mulia? Aku sebagai malaikatnya Allah, yaitu Jibril. Apa kamu yang mulia? Maka Nabi menjawab pertanyaan Jibril alaihissalam, saya wahai Jibril, karena asbabnya aku diciptakan, engkau diciptakan oleh Allah. Yang kedua, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, siapa yang mulia? Apakah engkau atau bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, aku wahai Jibril alaihissalam. Yang ketiga, wahai Rasulullah, siapakah yang mulia, agama atau engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, agama, karena agamalah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan Rasulullah. 124.000 jumlah nabi dan rasul telah dihantar oleh Allah, dan Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya, adalah pemimpin penghulu daripada seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah,
Sesungguhnya juga disebutkan dalam satu kitab hadis bahwa seluruh nabi dan rasul pernah memohon, berdoa, meminta kepada Allah agar mereka dijadikan nabi untuk umat akhir zaman, sebagaimana dialog Jibril alaihissalam tadi bersama Rasulullah. Tetapi seluruh nabi dan rasul tadi yang meminta, tidak ada satupun yang diterima permohonannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kepada para nabi dan rasul, aku telah siapkan nabi untuk umat akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para nabi dan rasul tidak putus asa. Mereka kembali minta kepada Allah, bermohon kepada Allah. Wahai Allah, kalau begitu jadikanlah kami ini umat nabi akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di antara para nabi dan rasul tadi, satu-satunya nabi dan rasul yang diterima permohonannya oleh Allah hanyalah Nabi Isa alaihi salam. Sehingga dalam keterangan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang datangnya ke hari kiamat nanti, hadirin, Nabi Isa akan datang kembali. Tapi kedatangannya bukan untuk menjadi nabi. Kedatangannya sesuai dengan permintaannya yang diterima oleh Allah, menjadi nabi, menjadi umat nabi akhir zaman, menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus untuk memberitahu kepada pengikutnya yang dulunya diajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, para pengikutnya bukan menyembah kepada Allah, tetapi terbalik mereka menyembah kepada Isa alaihissalam dan membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketika hanya Nabi Isa alaihissalam yang diterima permohonannya oleh Allah, maka para nabi dan rasul yang lain pun minta kepada Allah kembali. Wahai Allah, kalau engkau tidak jadikan kami umat nabi akhir zaman seperti Isa alaihissalam, maka cukuplah nama-nama kami, wahai Allah, disebut-sebut oleh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di antara para nabi yang memohon tadi untuk disebut-sebut saja namanya oleh umatnya, oleh kita saat ini, hadirin yang mulia, satu-satunya nabi yang diterima permintaannya tadi adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah sebabnya hadirin, ketika kita sholat di tasyahud kedua, setelah kita bersalawat kepada Rasulullah, kita juga diperintahkan oleh Nabi untuk bersalawat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, kita tidak pernah minta kepada Allah, kita tidak pernah merengek kepada Allah menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti para nabi dan rasul. Mereka rela meninggalkan statusnya sebagai nabi dan rasul untuk menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah? Karena nabi-nabi dan rasul sebelum Rasulullah, mereka diutus, dibatasi kerjanya, hadirin yang mulia. Ada nabi yang diutus hanya kepada bangsa Israel saja. Ada nabi yang diutus hanya kepada satu keluarga seperti keluarga Imran alaihissalam. Ada nabi yang diutus, hadirin yang mulia, hanya kepada satu orang. Bahkan banyak sekali nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Tetapi Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas.
Sesungguhnya aku mengutusmu wahai Rasulullah. Tidaklah aku mengutusmu wahai Rasulullah kecuali untuk membawa rahmat seluruh alam, baik alam manusia maupun jin. Hadirin yang mulia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan tidak aku mengutusmu wahai Rasulullah kecuali untuk seluruh manusia. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Terakhir dari khutbah ini, apa yang mesti kita wujudkan dalam diri kita hadirin? Ulama menyampaikan ada 3 perkara yang patut pada diri kita, yang menjadi ikutan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi sukses di dunia, sukses di akhirat. Hadirin, untuk mencapai kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia yang sementara dan akhirat yang abadi, tidak ada cara, tidak ada model, tidak ada metode, tidak ada style kecuali cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan sampai kepada Allah, kita tidak akan sukses kecuali mengikuti cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara itu, yang pertama hadirin, yaitu surah Nabi, tampilan Nabi secara fisik, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua, sirah Nabi, kehidupan Nabi selama 1 kali 24 jam, mulai dari bangun tidur sampai Nabi tidur kembali. Hadirin yang mulia, bagaimana amal kita diterima oleh Allah? Tidak ada cara kecuali mengikuti cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadirin yang mulia, salat subuh 2 rakaat, salat fardu salat 2 rakaat. Kita merasa hadirin yang mulia kita hebat, kita kuat, kita atlet PON. Mau melaksanakan salat fardu subuh 100 rakaat. Maka tidak akan diterima solat fardu kita kalau 100 rakaat hadirin solat subuh. Kenapa? Tidak ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga hadirin terakhir adalah sarirah Nabi, perasaan Nabi, jeritan hati Nabi, kegelisahan Nabi, air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana umat ini tidak ada satupun yang masuk ke dalam neraka, semuanya selamat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir kehidupan Nabi, ummati, ummati, ummati. Bagaimana wujud dalam kehidupan kita hadirin? Wujudnya perasaan Nabi tentang keselamatan umat ini. Mudah-mudahan dalam memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya menjadi evaluasi bagi saya dan kita semua. Kita kembali kepada ajaran Rasulullah, mengenali Rasulullah, makrifat kepada Rasulullah, sehingga wujud kecintaan kita kepada Nabi. Sehingga dengan kita mencintai Nabi, nanti dia akan menunggu kita di telaga Kal-Kautsar dan akan meminumkan airnya hadirin yang mulia dari tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin, di akhir khutbah yang kedua ini marilah kita komitmen dengan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah bermakna bahwa tidak ada contoh, tidak ada cara, tidak ada model, tidak ada style kecuali cara yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah agar kita sukses dunia wal akhirat. Dan yang kedua, mari kita doa kepada Allah agar kita istiqomah menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti cara ajaran yang diajarkan oleh beliau. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bil amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sabbitna bil iman wasabbitna bil Islam wasabbitna bit tauhid wasabbitna bil ma'rifah wasabbitna ala dini Muhammadin nabi wa ala alihi wa ashabihi ajmain fi darid dunya ila daril akhirah. Allahumma ighfir li ummata Muhammad wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bil amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.